Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ayu Lestari, NPM 18140027. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah maritim, yaitu kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara ini dapat dijelaskan dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori-teori tersebut antara lain ada teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisa, ada teori Sudra, dan ada teori arus balik. Dari teori-teori ini dapat kita pahami bahwasannya perkembangan agama Hindu-Buddha berkembang dengan pesat dalam kehidupan masyarakat setelah berdirinya kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Untuk lebih mengenal kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, yuk simak penjelasan berikut ini ya. Nah, yang pertama ada kerajaan Kutai. Kerajaan maritim yang pertama muncul adalah kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri di daerah Muarakaman di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Menurut prasasti Yupa, penguasa pertama Kutai ini adalah Kudungga. Jadi mulanya Kudungga ini adalah penguasa lokal. Namun, karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahannya dirubah menjadi kerajaan. Perpindahan kekuasaan ini dilakukan secara turun-temurun, sehingga setelah berakhirnya kekuasaan Kudungga digantikanlah oleh anaknya yang bernama Aswawarman. Setelah kekuasaan Aswawarman berakhir, kekuasaan ini kembali diturunkan kepada cucu dari Kudungga, yaitu Mulawarman. Nah, pada masa Mulawarman inilah kerajaan mencapai kejayaannya. Kerajaan Kutai ini diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional melewati Selat Makassar, melewati Filipina dan Cina, sehingga sumber perekonomiannya berasal dari kegiatan perdagangan. Selain itu, Kutai ini juga memiliki tradisi melakukan upacara-upacara suci. Dengan letak yang berada di jalur perdagangan India di barat dan Cina di timur, banyak pengaruh dari luar yang masuk ke kerajaan Kutai tersebut. Ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda dari kedua wilayah tersebut, seperti keramik, kemudian arca Dewa Trimurti, serta arca Ganesha. Nah, yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Diperkirakan wilayah kerajaan Tarumanegara meliputi daerah Banten, daerah Jakarta, dan Cirebon. Kerajaan ini berkembang pada abad 5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Nah, pertanian menjadi mata pencaharian utama seperti yang disebutkan dalam prasasti Tugu Raja ini membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai yang kemudian disebut Sungai Gomati, yang dimana pembuatan sungai ini tuh sangat dirasakan begitu manfaatnya oleh masyarakat, sehingga Raja Purnawarman ini menjadi raja yang sangat diagung-agungkan oleh rakyatnya. Adanya saluran irigasi ini pun berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat karena berguna sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, ia juga menjalin hubungan baik dengan Cina di masa dinasti Tang. Nah, hal ini itu terbukti dari adanya catatan seorang pendeta bernama Fashin yang terdampar di Pulau Jawa pada 414 Masehi. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa masyarakat sekitar ini sudah mendapat pengaruh Hindu-India. Nah, beberapa peninggalan yang dapat dijadikan sumber sejarah berdirinya kerajaan Tarumanegara antara lain yaitu seperti prasasti-prasasti seperti prasasti Kebon Kopi, kemudian prasasti Tugu, kemudian prasasti Cindang Hyang, dan lain sebagainya. Oke, kerajaan yang ketiga yaitu ada kerajaan Sriwijaya. Jadi, pada abad ke-7,
muncul kerajaan yang berkembang begitu pesat di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Raja Sriwijaya yang bernama Damputahiang berhasil menaklukkan daerah Minangkabau yang diperkirakan saat ini adalah daerah Jambi. Nah, letak Sriwijaya ini sendiri yang cukup strategis mendorong interaksi antara Sriwijaya dengan kerajaan di luar Nusantara seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Chola dari India. Sriwijaya juga melakukan hubungan baik dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok yang sering singgah. Jadi perusahaan daerah kekuasaan ini mendorong perekonomian kerajaan menjadi maju. Selain Damputahiang, Sriwijaya juga pernah dipimpin oleh Raja Balaputradewa, di mana di bawah kepemimpinan Balaputradewa ini, Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat berjaya. Kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda, kemudian di Selat Malaka, Bangka, dan Laut Jawa. Nah, yang kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini terletak di Jawa Tengah, yang dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan. Jadi pada awal pemerintahan penguasa Mataram ini adalah dinasti Sanjaya. Kehidupan ekonomi masyarakatnya bertumpu pada pertanian. Karena kondisi alam yang tertutup dengan dunia luar, ini menjadikan perekonomian ini sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat. Pada masa Balitung, aktivitas berhubungan dan perdagangan ini dikembangkan melalui Sungai Bengawan Solo. Nah, yang selanjutnya atau yang kelima ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari. Jadi, perkembangan Kerajaan Singosari pada masa pemerintahan Kertanegara setelah berakhirnya Kerajaan Kediri. Kemudian berdirilah Kerajaan Singosari yang diperintah oleh Ken Arok sejak 1222 sampai 1227 Masehi. Nah, Singosari ini memiliki ibu kota yang bernama Tumapel. Pada awalnya, Tumapel ini adalah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dengan bupati yang bernama Tunggul Ametung. Akan tetapi, kemudian ia dibunuh oleh Ken Arok. Nah, lalu apa sih sebabnya Ken Arok membunuh Tunggul Ametung? Jadi, penyebabnya itu Ken Arok terpikat oleh Ken Dedes, di mana Ken Dedes ini adalah seorang istri dari Tunggul Ametung. Sehingga kemudian Ken Arok ini merencanakan sesuatu. Ia mengambil keris Empu Gandring dan membunuh dengan keris Empu Gandring tersebut, membunuh Tunggul Ametung. Sebelum ia memiliki keris tersebut, ia tuh mengambilnya paksa dari Empu Gandring. Kemudian ia membunuh Empu Gandring dengan sebilah keris buatannya sendiri. Lalu sebelum Empu Gandring itu meninggal dunia, Empu Gandring sempat mengucapkan sumpah atau mengutuk keris tersebut. Bunyi kutukannya yaitu keris tersebut akan membunuh 7 turunan di keris tersebut. Kutukannya ialah keris tersebut akan membunuh 7 keturunan dari Ken Arok. Nah, begitu ceritanya mengapa Ken Arok ini membunuh Tunggul Ametung. Selain ingin menguasai kerajaannya, ia juga mencintai seorang istrinya yaitu Ken Dedes. Oke, yang selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Nah, di sini ada peta wilayah kekuasaan Majapahit berdasarkan negara Kertagama.
Keakuratan wilayah kekuasaan Majapahit menurut penggambaran orang Jawa masih diperdebatkan pada tahun 1291 Masehi. Raja Kertanegara di Singosari ini wafat. Kemudian, kerajaan Singosari ini diserang secara mendadak oleh Jayakatwang yang merupakan raja Kediri pada masa itu. Dan pada masa itu, menantu Kertanegara Raden Wijaya ini dia berhasil nih melarikan diri ke Madura. Nah, Raden Wijaya kemudian mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Raja Katwang dengan bekerja sama dengan pasukan Tiongkok. Kemudian ia berhasil tuh menaklukkan kerajaan tersebut. Namun karena ia serakah, jadi ia ingin memiliki kekuasaan tunggal, ingin berkuasa tunggal lah. Akhirnya ia pun menyerang pasukan Tiongkok dan menjadi penguasa tunggal. Kemudian setelah wafat, tatanya ini digantikan oleh anaknya, yaitu Raden Jayanegara. Dan pada masa pemerintahannya ini banyak tuh terjadi pemberontakan. Pemberontakan besar yang pernah terjadi yaitu pemberontakan Putih, di mana yang akhirnya ia mengungsi ke sebuah daerah bersama Gajah Mada. Kemudian Raden Jayanegara ini merencanakan sesuatu untuk kembali menyerang balik pemberontak Putih bersama Gajah Mada, sehingga akhirnya mereka berhasil mengembalikan kerajaannya. Kemudian Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih. Nah, setelah Raden Jayanegara wafat, kemudian tahtanya ini digantikan lagi oleh anaknya, yaitu bernama Tribuana Tunggadewi, di mana di pemerintahan Tribuana Tunggadewi ini pun banyak pemberontakan yang terjadi. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi ini terjadi pemberontakan Sadeng pada tahun 1331 Masehi, di mana pemberontakan tersebut pun mampu ditumpas oleh Gajah Mada. Jadi berkat upaya Gajah Mada ini pun Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih Mangkubumi Majapahit dan memiliki wewenang untuk menetapkan politik pemerintahan. Nah, di pelantikannya sebelum Gajah Mada ini dilantik, ia ini sempat mengucapkan sebuah sumpah yang dinamakan Sumpah Palapa, di mana isinya Gajah Mada ini tidak akan hidup mewah sebelum menguasai semua kerajaan di Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Jadi begitu bunyi Sumpah Palapa dari Gajah Mada sebelum ia dilantik menjadi Patih Mangkubumi Majapahit. Oke, itu tadilah kerajaan Nusantara di bawah kerajaan Nusantara pada masa Hindu-Buddha yang sudah tadi kita jelaskan satu persatu. Nah, dari materi yang telah kita jabarkan tadi tentang kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa Hindu-Buddha, dapat kita simpulkan nih bahwa sepertiga wilayah Indonesia ini memang terdiri dari bentangan perairan, mulai dari laut, danau, dan sungai. Laut sendiri merupakan urat nadi penting dalam komunikasi antar tempat di Nusantara. Jadi tidak bisa dibantahkan lagi bahwa sesungguhnya Indonesia ini memang terlahir sebagai negara maritim. Hal ini pun terbukti dari berbagai fakta-fakta sejarah yang ada serta bukti kejayaan nenek moyang kita pada masa kerajaan-kerajaan. Oke, kita sudah bahas dan kita sudah pahami dan sudah mengerti tentang kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Karena tadi kita sudah jelaskan satu persatu tentang kerajaannya, semoga kita dapat memahami bersama materi hari ini. Jika ada yang kurang paham, dapat kita bahas lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.